Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Dalika dengan NIM 24602-038. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi saya yang berjudul teori produksi. Adapun poin pertama itu konsep dasar teori produksi yang berisi pengertian produksi dalam ekonomi mikro. Dalam kajian ekonomi mikro, produksi adalah salah satu kegiatan pokok dalam proses ekonomi, selain distribusi dan konsumsi. Produksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai suatu barang ataupun jasa. Dengan kata lain, produksi tidak hanya berarti membuat barang baru, tetapi juga mengolah, memperbaiki, ataupun menghasilkan barang agar mempunyai manfaat lebih besar bagi konsumen. Produksi berperan penting dalam mendukung keberlangsungan hidup masyarakat karena menjadi sumber penyedia kebutuhan hidup sehari-hari. Tanpa adanya produksi, manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan yang baik. Secara sederhana, proses produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama yaitu input atau masukan, yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk proses produksi seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, mesin, dan keahlian. Kedua itu proses produksi, yaitu mencakup kegiatan mengolah input menjadi barang ataupun jasa. Kemudian ketiga itu output, yaitu keluaran hasil produksi berupa barang atau jasa yang siap untuk dikonsumsi atau digunakan. Dalam konteks modern, produksi tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, tapi juga oleh pelaku usaha kecil, menengah, bahkan perorangan, terutama dengan perkembangan teknologi digital. Kedua yaitu tujuan produksi. Tujuan utama dari produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi secara lebih rinci, tujuan produksi meliputi yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produksi ini dilakukan agar tiap barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat akan selalu tersedia. Kedua, menciptakan nilai tambah barang mentah ataupun setengah jadi, diolah sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi. Misal, biji kopi diolah menjadi kopi bubuk atau pengemasan. Ketiga, itu meningkatkan keuntungan atau profit. Produsen tentunya mengharapkan hasil produksi yang lebih atau memberikan keuntungan finansial. Keempat, yaitu menjaga keseimbangan usaha dengan adanya proses produksi yang terus berlangsung. Suatu usaha atau perusahaan bisa tetap eksis dalam jangka panjang. Nah, yang kelima itu membuka lapangan pekerjaan. Kegiatan produksi menciptakan peluang kerja bagi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Kemudian selanjutnya itu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin banyak proses produksi, semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan suatu ekonomi suatu negara. Ketiga itu siapa saja pelaku dalam produksi. Terdapat beberapa pihak yang berperan penting, yaitu pertama, individu atau perorangan, biasanya dalam bentuk usaha mikro atau produksi rumah tangga. Kedua yaitu perusahaan. Perusahaan merupakan pelaku produksi yang paling besar, baik itu dalam skala kecil UMKM, menengah maupun besar. Ketiga itu pemerintah. Pemerintah juga berperan penting dalam pelaku produksi, terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Selanjutnya itu masyarakat umum yang memiliki keterbatasan sumber daya tertentu dalam berperan sebagai produsen. Kelima itu koperasi sebagai badan usaha bersama juga sering membantu produksi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan masyarakat luas. Hubungan produksi dan konsumsi serta distribusi. Dalam kegiatan ekonomi ada 3 aktivitas utama yang saling berkaitan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, unsur ini membentuk suatu siklus yang saling mendukung satu sama lain agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Pertama itu produksi sebagai awal kegiatan ekonomi. Produksi merupakan proses awal dalam siklus ekonomi. Tanpa adanya produksi, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak akan tersedia. Kemudian,
Produksi melibatkan pengolahan berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, serta kewirausahaan menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai guna tinggi. Barang hasil produksi inilah yang kemudian akan disalurkan kepada konsumen melalui proses yang namanya distribusi. Kedua, distribusi sebagai penghubung setelah barang atau jasa dihasilkan melalui proses produksi. Nah, langkah berikutnya adalah distribusi. Distribusi berfungsi untuk menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Proses distribusi dapat dilakukan oleh presiden langsung atau melalui perantara seperti agen, grosir, atau pengecer. Nah, distribusi sangat penting agar hasil produksi dapat sampai ke tempat yang membutuhkan, baik itu skala lokal, nasional, maupun internasional. Tanpa adanya distribusi yang baik, barang produksi tidak akan menumpuk di tempat produksi dan tidak akan memberikan manfaat bagi konsumen. Ketiga itu konsumsi sebagai tujuan akhir atau tahap akhir dalam siklus ini, yaitu kegiatan atau menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan hidup konsumen, berupa individu, rumah tangga, atau perusahaan, ataupun pemerintah. Produksi dilakukan karena adanya kebutuhan konsumsi. Semakin besar kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap suatu barang ataupun jasa, maka akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan volume produksinya. Di sisi lain, konsumsi juga akan menurun jika barang yang diproduksi tidak sesuai dengan kebutuhan atau daya beli masyarakat. Poin kedua yaitu faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan dalam produksi untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Dalam ekonomi, faktor produksi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama yaitu faktor produksi alam. Faktor produksi alam meliputi beberapa bagian, yaitu seperti sumber daya alam yang tersedia di bumi yang dapat digunakan dalam proses produksi seperti tanah, air, hasil hutan, mineral, dan laut. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berdirinya pabrik, tetapi juga sebagai sumber bahan baku produksi. Contoh, tanah digunakan untuk pertanian, hutan untuk kayu, sungai untuk pembangkit listrik, dan lain-lain. Kedua itu faktor produksi tenaga kerja atau labor. Tenaga kerja merupakan semua usaha manusia, baik itu fisik maupun pikiran yang digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan sifat pekerjaannya, tenaga kerja ini dibagi menjadi beberapa, yaitu tenaga kerja jasmani atau fisik seperti buruh pabrik, petani, dan tukang maupun tukang bangunan. Tenaga kerja rohani itu seperti dokter, guru, dan lain-lain. Ketiga itu faktor produksi modal atau kapital. Seperti modal adalah barang hasil produksi yang digunakan kembali untuk membantu produksi berikutnya. Nah, modal dapat berupa seperti modal tetap, berupa bensin, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Modal lancar berupa bahan bakar, modal uang, yaitu yang membiayai kegiatan produksi. Nah, keempat yaitu faktor produksi kewirausahaan. Faktor ini merupakan keahlian dalam mengorganisasikan, mengolah, dan mengambil risiko dalam proses produksi. Wirausahawan bertugas mengatur semua faktor produksi agar menghasilkan barang ataupun jasa secara efisien dan menguntungkan. Poin ketiga itu fungsi produksi. Pertama, pengertian fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan hubungan antara jumlah input yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan. Kedua, itu fungsi produksi jangka pendek. Dalam jangka pendek, terdapat beberapa input yang bersifat tetap, sedangkan input lainnya itu dapat berubah. Nah, dalam kondisi ini, peningkatan hasil produksi akan mengikuti hukum hasil tambah yang semakin berkurang. Ketiga itu fungsi produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel, sehingga produsen
meningkatkan seluruh input untuk meningkatkan output. Nah, keempat, kurva produksi total, produk rata-rata dan produk marginal. Produk total atau TP yaitu jumlah seluruh output yang dihasilkan. Produk rata-rata atau average product atau AP yaitu rata-rata output per input. Nah, tambahan output akibat penambahan suatu unit input. Nah, poin keempat yaitu hukum-hukum dalam produksi. Dalam produksi terdapat beberapa prinsip atau hukum yang menjelaskan bagaimana hubungan antara input atau faktor produksi dan output hasil produksi. Hukum-hukum ini penting dipahami agar produsen dapat menentukan jumlah input yang tepat untuk menghasilkan output secara efisien. Berikut ini beberapa hukum yang berlaku dalam kegiatan produksi. Yang pertama yaitu kenaikan hasil yang semakin berkurang atau law of diminishing return. Hukum ini menyatakan bahwa jika satu faktor produksi terus bertambah sedangkan faktor lainnya tetap, maka tambahan hasil produksi yang diperoleh dari penambahan faktor tersebut akan semakin berkurang setelah mencapai titik tertentu. Dengan kata lain, pada awalnya setiap tambahan unit input akan menghasilkan peningkatan output yang besar. Tapi lama-kelamaan tambahan output akan semakin kecil atau menurun, bahkan dapat berhenti atau menjadi negatif jika input terlalu banyak. Contohnya, bayangkan sebuah bengkel kecil yang hanya memiliki 2 mesin, kemudian pemiliknya terus menambah jumlah pekerja dari 2 orang menjadi 10 orang. Pada awalnya produktivitasnya meningkat, pekerjaannya bisa dibagi, tetapi ketika jumlah pekerja semakin banyak, sedangkan jumlah mesin tetap, maka pekerja akan saling berebut alat dan ruang kerja, sehingga produktivitas justru menurun. Nah, tahapan menurut hukum ini ada beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu penambahan input menghasilkan output tambahan yang meningkat. Kemudian tahapan kedua yaitu penambahan input menghasilkan output tetapi semakin sedikit. Nah, tahapan ketiga yaitu penambahan input yang menyebabkan output menurun. Implikasi produsen harus mencari titik optimal produksi agar tidak terjadi pemborosan faktor produksi. Kedua yaitu hukum skala hasil. Hukum skala hasil yaitu menjelaskan bagaimana perubahan output terjadi apabila seluruh faktor produksi ditambah secara proporsional. Hukum ini umumnya berlaku dalam jangka panjang, di mana perusahaan memiliki kesempatan untuk meningkatkan semua faktor produksi. Nah, jenis-jenis hasil skala diantaranya yaitu pertama, skala meningkat apabila seluruh input ditambah 2 kali lipat, output meningkat lebih dari 2 kali lipat. Biasanya terjadi pada perusahaan berkembang dan mulai memanfaatkan teknologi atau spesialis tenaga kerja. Kedua itu constant return to scale atau skala tetap. Jika seluruh input ditambah 2 kali lipat, output juga bertambah 2 kali lipat. Umumnya terjadi pada perusahaan yang stabil atau berada pada kapasitas optimal. Ketiga itu decreasing return to scale atau skala menurun. Jika seluruh input ditambah 2 kali lipat, output justru bertambah kurang dari 2 kali lipat. Biasanya terjadi pada perusahaan yang sudah terlalu besar sehingga menimbulkan biaya koordinasi yang tinggi atau terjadi inefisiensi. Contoh, sebuah pabrik sepatu meningkatkan modal efisien dan tenaga kerja sebesar 2 kali lipat. Jika produksi sepatu meningkat menjadi lebih dari 2 kali lipat, maka pabrik tersebut mengalami increasing return to sale. Sebaliknya, jika hanya bertambah sedikit, berarti terjadi decreasing return to scale. Ketiga, hukum substitusi dan produksi. Dalam dunia produksi, faktor-faktor produksi dapat saling menggantikan atau substitusi atau saling melengkapi atau komplementaritas tergantung kebutuhan, biaya, dan tujuan produksi.
Substitusi faktor produksi. Substitusi terjadi apabila suatu faktor produksi dapat digantikan oleh faktor lain tanpa mengubah hasil produksi secara signifikan. Substitusi biasanya dilakukan agar lebih efisien atau untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Contoh, mesin otomatis menggantikan tenaga kerja manusia dalam proses produksi pakaian. Dua itu komplementasi faktor produksi. Sebaliknya, komplementasi adalah keadaan di mana dua atau lebih faktor produksi harus digunakan bersamaan agar proses produksi dapat berjalan dengan baik dan efisien. Contohnya itu, mesin tidak akan berguna tanpa tenaga kerja yang menggerakkannya. Bahan baku tidak dapat diolah menjadi produk tanpa alat produksi. Nah, selanjutnya itu poin kelima, efisiensi produksi. Efisiensi produksi merupakan suatu kondisi dalam kegiatan produksi di mana input atau faktor produksi yang digunakan menghasilkan output atau barang ataupun jasa sebesar-besarnya atau menghasilkan output tertentu dengan biaya sekecil-kecilnya. Dengan kata lain, efisiensi produksi berarti memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal agar tidak terjadi pemborosan bahan, waktu, tenaga kerja, dan biaya produksi. Efisiensi produksi sangat penting agar suatu usaha dapat bersaing di pasar, meningkatkan keuntungan, dan menciptakan produk dengan harga jual yang kompetitif. Nah, secara umum, efisiensi produksi dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Pertama, efisiensi teknis dan efisiensi teknis terjadi ketika produsen berhasil memproduksi barang ataupun jasa sebanyak mungkin dari input tertentu. Nah, pada kondisi efisiensi teknis, perusahaan berfokus pada jumlah output yang dihasilkan tanpa memperhatikan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan. Contoh, sebuah pabrik mampu menghasilkan 1000 unit produk hanya dengan menggunakan 3 mesin dan 10 tenaga kerja. Jika ada pabrik lain dengan fasilitas serupa tapi hanya mampu menghasilkan 800 unit, maka pabrik pertama lebih efisien secara teknis. Nah, kedua yaitu efisiensi ekonomis terjadi ketika produsen menghasilkan barang ataupun jasa dengan produksi yang rendah, serendah-rendahnya untuk mencapai tingkat output tertentu. Di sini perusahaan tidak hanya memperhatikan jumlah barang yang dihasilkan, tapi juga memperhatikan biaya produksi. Contoh, dua perusahaan menghasilkan produk yang sama, tetapi satu perusahaan mampu menghasilkan dengan biaya 10.000 per unit, sedangkan yang lainnya itu 12.000 per unit. Maka perusahaan pertama lebih efisien secara ekonomis. Bagaimana cara mengukur efisiensi produksi? Untuk mengetahuinya, apakah suatu produksi telah berjalan dengan efisien ataukah belum? Nah, perlu dilakukan beberapa pengukuran, yaitu pengukuran ini bertujuan agar produsen dapat mengevaluasi penggunaan sumber daya alam dan menghasilkan jasa. Secara umum, efisiensi produksi dapat diukur melalui perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Nah, berikut penjelasannya. Pertama itu mengukur efisiensi teknis, yaitu efisiensi teknis diukur dengan melihat perbandingan antara output aktual yang dihasilkan oleh perusahaan dengan output maksimal yang seharusnya dapat dihasilkan dari input yang digunakan. Nah, kedua yaitu untuk mengukur efisiensi ekonomis dapat diukur dengan membandingkan antara biaya aktual produksi dengan biaya minimal yang seharusnya diperlukan untuk menghasilkan output tersebut. Nah, ketiga, menggunakan rasio produktivitas. Selain dengan rumus di atas, efisiensi produksi juga sering diukur menggunakan rasio produktivitas. Contohnya, sebuah perusahaan menggunakan 100 unit input untuk menghasilkan 500 unit output. Setelah optimalisasi dengan input yang sama, output menjadi 600 unit. Maka produktivitas meningkat, efisien meningkat. Nah,
Menggunakan analisis biaya satuan, yaitu mengukur efisiensi, juga dapat dilakukan dengan menghitung biaya produksi per unit barang. Semakin rendah biaya per unit, maka semakin efisien proses produksinya. Dapat juga dilakukan dengan analisis perbandingan atau benchmarking, yaitu efisiensi produksi juga bisa diukur dengan membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama. Ini membantu mengetahui apakah efisiensi yang dapat dicapai sudah tertara atau lebih baik atau lebih buruk dibandingkan kompetitor. Ketiga, optimalisasi penggunaan faktor produksi. Optimalisasi penggunaan faktor produksi adalah usaha untuk memanfaatkan seluruh sumber daya produksi secara tepat, efisien, dan efektif agar hasil produksi maksimal dengan biaya yang minimal. Tujuan dari optimalisasi ini adalah untuk menghindari pemborosan input, meningkatkan keuntungan, serta mendukung efisiensi produksi. Nah, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai optimalisasi. Yang pertama itu penggunaan teknologi yang sesuai. Pemilihan teknologi harus disesuaikan dengan skala dan kebutuhan produksi. Teknologi modern dapat mempercepat proses produksi dan meningkatkan kualitas produk. Nah, sehingga penggunaan tenaga kerja dapat dioptimalkan. Kedua itu pelatihan pembangunan tenaga kerja. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian akan bekerja lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan pelatihan agar pekerja dapat mengoperasikan alat produksi secara maksimal. Ketiga itu pengaturan skala produksi. Produksi harus disesuaikan dengan permintaan pasar agar tidak terjadi overproduction atau produksi berlebih, atau underproduction atau produksi terlalu sedikit. Produksi yang tepat sasaran akan mencegah pemborosan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya. Keempat yaitu penggunaan bahan baku secara tepat. Nah, pengendalian penggunaan bahan baku secara tepat penting agar tidak terjadi limbah berlebih. Nah, sistem just in time atau JIT dalam manajemen produksi dapat diterapkan agar bahan baku digunakan sesuai kebutuhan tanpa menyimpang stok berlebih. Kelima itu manajemen produksi yang efisien, pengaturan waktu kerja, alur produksi, serta penempatan tenaga kerja harus dilakukan dengan baik agar tidak ada waktu atau sumber daya yang terbuang. Nah, poin ke-6, poin terakhir yaitu implikasi teori produksi dalam dunia nyata. Itu pertama, penerapan teori produksi dalam dunia industri, yaitu dapat dilihat dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu seperti optimalisasi proses produksi. Teori produksi membantu perusahaan untuk mengoptimalkan proses produksi dengan menentukan kontribusi sumber daya yang paling efisien. Contohnya, perusahaan dapat menggunakan analisis input-output untuk menentukan jumlah tenaga kerja dan mesin yang optimal untuk memproduksi suatu produk. Kedua, itu manajemen rantai pasokan. Teori produksi juga dapat diterapkan dalam manajemen rantai pasokan. Perusahaan dapat menggunakan teori produksi untuk mengoptimalkan penggandaan bahan baku, pengiriman, dan penyimpanan produk. Ketiga, yaitu pengembangan teknologi. Teori produksi dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan efektif. Contohnya, perusahaan dapat menggunakan teori produksi untuk menentukan apakah investasi pada teknologi baru akan meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Keempat, yaitu pengendalian kualitas. Produksi juga dapat diterapkan dalam pengendalian kualitas. Perusahaan dapat menggunakan teori produksi untuk menentukan standar kualitas yang tepat dan mengoptimalkan proses produksi untuk mencapai standar tersebut. Yang kelima itu pengambilan keputusan investasi. Teori produksi dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Contohnya, perusahaan dapat menggunakan teori produksi untuk meningkatkan dan menentukan apakah investasi pada perluasan produksi atau pengembangan produk baru akan meningkatkan profitabilitas. Dengan demikian, penerapan teori produksi dalam dunia industri dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan
profitabilitas. Kedua itu relevansi teori produksi dalam UMKM dan startup. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci tentang relevansi teori produksi dalam UMKM dan startup, yaitu pertama, mengoptimalkan sumber daya. Teori produksi membantu UMKM dan startup untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Dengan memahami hubungan antara input dan output, mereka dapat menentukan kombinasi sumber daya yang paling efektif untuk mencapai tujuan produksi. Kedua, yaitu meningkatkan efisiensi. Dengan memahami proses produksi, UMKM dan startup dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya. Mereka dapat mengidentifikasi bottleneck dalam proses produksi dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Yang ketiga itu mengembangkan strategi produksi. Teori produksi membantu UMKM dan startup untuk mengembangkan strategi produksi yang tepat, seperti menentukan jumlah produksi yang optimal, mengelola rantai pasokan, dan mengembangkan sistem pengendalian kualitas. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan kualitas produk. Dengan memahami proses produksi, UMKM maupun startup dapat meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Mereka dapat mengembangkan sistem pengendalian kualitas yang efektif dan memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar untuk ditetapkan. Yang kelima itu membantu pengambilan keputusan. Teori produksi membantu UMKM maupun startup untuk membuat keputusan yang tepat tentang investasi, perluasan produksi, dan pengembangan produk baru. Mereka dapat menggunakan analisis biaya manfaat untuk menentukan apakah investasi tertentu akan menguntungkan atau tidak. Yang selanjutnya itu meningkatkan daya saing. Dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, UMKM maupun startup dapat meningkatkan daya saing di pasar dan meningkatkan pangsa pasar. Mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan meningkatkan kesadaran merek. Dalam konteks UMKM maupun startup, teori produksi dapat membantu mereka untuk pertama, mengembangkan model bisnis yang lebih efektif dan berkelanjutan. Yang kedua, itu mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, yaitu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas. Yang kelima itu meningkatkan daya saing di pasar dan meningkatkan pangsa pasar. Dengan demikian, teori produksi dapat menjadi alat yang berguna bagi UMKM maupun startup untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Nah, kesimpulan dari pembahasan saya itu teori ekonomi adalah teori yang membantu perusahaan. Teori produksi adalah teori yang membantu untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi dengan memahami konsep-konsep seperti fungsi produksi, hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang, dan efisiensi produksi. Perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat tentang produksi dan meningkatkan profitnya di dalam dunia nyata. Teori produksi memiliki implikasi yang signifikan dalam industri UMKM maupun startup. Dengan penerapan teori produksi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, serta meningkatkan kualitas produk. Selain itu, teori produksi juga relevan dalam menghadapi tantangan produksi di era digital dan otomatisasi. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.